Di tengah semakin terbatasnya lahan di wilayah perkotaan, konsep pertanian perkotaan atau urban farming menjadi solusi yang semakin relevan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Salah satu bentuk penerapan pertanian perkotaan yang banyak dikembangkan adalah sistem hidroponik, yaitu metode budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah, melainkan dengan memanfaatkan air sebagai media tanam. Hal ini juga diterapkan oleh Wahyu selaku penjaga dan pengelola Daily Farm Hidroponik yang mulai mengembangkan sistem hidroponik sejak tahun 2020. Pak, boleh tahu nama bapaknya siapa? Nama saya Wahyu. Sejak kapan mulai menerapkan sistem hidroponik ini? Hidroponiknya mulai dari 2020 kalau nggak salah. Gas. Alasan utamanya memilih hidroponik dibandingkan pertanian konvensional? Apanya? Kelebihannya? Oh, alasannya. Alasannya lebih mudah sih, lebih mudah. Terus ya mungkin pertanian yang modern aja sih. Kita nggak langsung tanah gitu ya. Modern kayak air, sistem air lah. Dan mungkin lebih kita gampang kontrol. Dengan batas kita bisa maksimalkan lah yang ada gitu ya. Tanah yang harus panas-panasan. Sistem hidroponik yang diterapkan di sini tuh DFT, NFT atau NFT. Kenapa memilih NFT-nya memaksimalkan ini sih, dia lebih paling ideal aja untuk skala besar paling tidak dibanding sistem yang lain. Terus listrik dan air juga mendukung, jadi yang paling pas aja sih yang paling berbeda dibanding yang lain. kalau untuk peralatan atau komponen utama yang dibutuhkan dalam sistem hidroponik ini apa aja ya Pak Ustaz? Kalau komponen utama pasti harus ada tandonnya. Di tandonnya ada tandon, terus ada pompa yang bisa kuat 24 jam nyala terus instalasinya pasti ya, instalasinya terus ada nutrisi juga, pendidikan dari bit sama rumput itu aja sih. Terus kalau boleh tahu sumber airnya ini pakai apa ya? Kalau airnya pakai VDAM ya, VDAM kita treatment satu hari masuk instalasi. Treatment Ya, treatmentnya biasa kita endapkan aja sih, kan dia biasanya kaporitnya demikian, kita endapkan dulu biar mengurangi kaporitnya di sini diendapkan selama satu hari. untuk hasil panen dari tanamannya ini dipasarkan di restoran atau konsumen langsung? Kalau macam-macam, ada yang konsumen langsung, ada yang resto ada, terus ada yang kebab, terus sayur juga ada, jadi macam-macam sih. Terus ada beberapa juga yang PMBG juga, jadi nggak yang satu segmen aja, semua sih sesuai kebutuhan. Kalau kesulitan dalam pemasaran ada nggak? Kalau awal-awal mungkin masih sulit gitu, misalkan kadang pas sudah produksi jelas gitu kan, kadang permintaan yang menurun, terus nggak laku lah gitu. Jadi, kalau sekarang sih sudah stabil. Kalau kendala dalam budidaya ini sendiri itu ada atau enggak? Kalau kendala budidaya banyak sih kendalanya. Kalau karena sistemnya juga kan bukan greenhouse yang full ya, jadi ini semi greenhouse yang pasti faktor lingkungan. Jadi misalkan kayak ini kan masih kadang-kadang semak hama-hama belalang dan lain-lain. Juga jamur juga ada penyakit juga sih. Ada treatment juga, hasil kendala ada treatment. Solusi dari kendalanya tersebut apa? Kalau solusi contoh kan hewan gitu kan kita pakai yellow thread gitu. Terus kalau jamur misalkan fusarium
ada obatnya sih. Jadi kita treatment pas sama aja, kita treatment dulu. Jadi kalau sudah tanda-tanda itu treatment, jadi pas besar itu nggak sampai kena penyakit. Besarnya kita langsung proses. Jadi yang permajaan aja maksimal, ukuran sedang itu masih ada kimia ada tuh mengatasi hama-hama aja. Kalau sudah 2 minggu 3 minggu sebelum panen sudah nggak ada treatment apa-apa. Oh, treatmentnya itu disemprot dia modelnya? Ya, ada yang dari air kita pakai nutrisi kan. Kalau dari semprotnya biasanya ada untuk ngurangin ini aja sih, untuk menghilangkan jamur. Dalam sistem hidroponik, nutrisi menjadi sumber utama unsur hara bagi tanaman karena tidak menggunakan tanah sebagai media tanam. Salah satu jenis nutrisi yang umum digunakan adalah AB mix. AB mix merupakan nutrisi hidroponik yang terdiri dari 2 larutan terpisah, yaitu larutan A dan larutan B. Kedua larutan ini mengandung unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman, seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, serta unsur mikro lainnya. Pemisahan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menyebabkan pengendapan jika dicampur dalam kondisi pekat. Dalam penggunaannya, larutan A dan B dicampur ke dalam air sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Pencampuran dilakukan secara bertahap agar nutrisi dapat larut dengan sempurna dan siap diserap oleh tanaman. Dalam budidaya hidroponik, pengontrolan kualitas larutan nutrisi menjadi salah satu hal yang perlu untuk dilakukan. Pengontrolan tersebut dilakukan dengan mengukur konsentrasi nutrisi dan tingkat keasaman larutan. Pengukuran konsentrasi nutrisi dilakukan menggunakan alat TDS meter, sedangkan pengukuran pH menggunakan pH meter. Kepekatan atau konsentrasi nutrisi yang ideal untuk tanaman hidroponik umumnya berada pada kisaran 600 hingga 1400 ppm, tergantung pada jenis dan fase pertumbuhan tanaman. Adapun rentang pH yang ideal untuk hidroponik berkisar antara 5-6,5 sehingga unsur hara dapat tersedia dan diserap secara optimal oleh tanaman. Dalam proses pengembangannya, Wahyu juga menghadapi berbagai tantangan, terutama pada tahap awal pemasaran. Selain itu, fluktuasi permintaan pasar terkadang menyebabkan hasil panen tidak selalu terserap dengan baik. Dari sisi budaya, kendala yang dihadapi cukup beragam, terutama karena sistem yang digunakan masih berupa semi-greenhouse, sehingga tanaman lebih rentan terhadap gangguan lingkungan. Serangan hama seperti belalang dan penyakit seperti jamur fusarium menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan berbagai upaya pengendalian seperti penggunaan yellow trap untuk menarik serangga, serta pemberian treatment khusus sesuai dengan jenis serangan. Jika tanaman terserang jamur fusarium, digunakan obat khusus yang diberikan sejak fase remaja tanaman agar saat dewasa tanaman tetap sehat. Metode pengaplikasiannya pun beragam, ada yang dicampurkan ke dalam air dan ada yang disemprotkan. Namun, untuk menjaga keamanan konsumsi, penyemprotan hanya dilakukan hingga 2-3 minggu sebelum panen. Setelah itu, tanaman tidak lagi diberikan perlakuan apapun agar hasil panen tetap aman dan berkualitas. Melalui penerapan sistem hidroponik ini, Daily Farm menunjukkan bahwa pertanian modern, khususnya dalam konteks pertanian perkotaan, dapat menjadi solusi dalam menghadapi keterbatasan lahan sekaligus meningkatkan efisiensi dan produktivitas.